Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar seluruh Jawa Timur. Kali ini kembali bersama dengan saya Billy Patopoy, ditemani oleh Ramadan Eka yang ada di ruang redaksi. Kali ini akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan percepatan penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Nanti akan bergabung juga bersama dengan 9 reporter dari 8 lembaga penyiaran publik lokal, radio pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang terangkum dalam Jatim News Today untuk edisi tanggal 9 Juli 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat, untuk yang pertama kali ini kita akan coba tersambung dengan Karina Putri, reporter Suara Sidoarjo yang akan mengabarkan gugus tugas COVID-19, sinkronkan data kesembuhan pasien COVID-19 dengan tingkat provinsi. Kali ini kita akan tersambung via Zoom bersama dengan Karina Putri. Silakan Karin dengan laporannya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sidoarjo melaksanakan rapat bersama untuk mensinkronisasi data kesembuhan pasien sesuai dengan Peraturan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang terbaru. Nur Ahmad Saifuddin selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Sidoarjo mengatakan, di dalam peraturan sebelumnya, pasien dapat dikatakan sembuh apabila telah melakukan swab test sebanyak dua kali. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap angka kesembuhan pasien positif COVID-19 di Sidoarjo bisa bertambah sekitar 300 orang. Nur Ahmad Saifuddin juga mengatakan, saat ini terjadi perbedaan angka kesembuhan dengan realita di masyarakat, yang salah satunya adalah penerapan aturan dari WHO itu sendiri. Oleh karena itu, dengan melakukan sinkronisasi data kesembuhan pasien bersama dengan 3 pilar gugus tugas COVID-19 di Sidoarjo, diharapkan angka kesembuhan semakin banyak dari yang ada saat ini. Untuk penambahan terakhir data COVID-19 dari Dinas Kesehatan dan juga Kominfo Sidoarjo, terdapat 1.450 ODP, 880 PDP, 2.166 konfirm positif, 131 meninggal, dan yang terakhir 356 pasien sembuh. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, dari Kabupaten Sidoarjo saat ini kita ke Madiun. Kali ini akan tersambung dengan Ben Chandra, reporter Suara Madiun yang akan melaporkan riwayat perjalanan dari Jakarta Kelurahan Banjarjo kembali tambah 1 kasus positif COVID-19. Masih tersambung via Zoom bersama dengan Ben Chandra. Silakan dengan laporannya. Baik, sahabat Jatim News Today, kasus positif kembali bertambah dari Kelurahan Banjarjo, Kota Madiun. Ita, 29 tahun, berjenis kelamin perempuan, terkonfirmasi positif dari hasil swab yang keluar Rabu 8 Juli 2020. Ita disinyalir kuat tertular dari mertuanya yang berstatus PDP dari Jakarta. Juru bicara TGTPP COVID-19 Kota Madiun, Nur Afla, mengatakan kasus nomor 18 ini memiliki riwayat dari Jakarta ke Lamongan bersama mertuanya yang berstatus PDP dengan seorang sopir sekitar Maret yang lalu. Ketiganya lantas melanjutkan perjalanan ke Kota Madiun pada tanggal 22 Juni. Sang mertua mengalami sesak nafas di saat perjalanan. Mereka memutuskan langsung ke RSUD Dolopo dan tidak sempat mampir di rumah Banjarjo. Sang mertua sempat menjalani perawatan selama 1 minggu di RSUD Dolopo dan tidak mengunjung membaik. Akhirnya dipindahkan ke rumah sakit RSUD Dr. Sudono Madiun. Karena Ita merupakan warga Kota Madiun sehingga kasus dilimpahkan ke Kota Madiun, sedangkan untuk sopirnya dalam pengawasan petugas sembari menunggu hasil swab test. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 9 Juli sebesar 1.599 orang dengan risiko, dengan rincian 1.502 selesai pemantauan, 257 orang tanpa gejala, 189 selesai pemantauan, 82 orang dalam pemantauan, 76 selesai pemantauan dan sembuh, 1 pasien dalam pengawasan, serta 11 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today, kembali ke Billy. Baik, terima kasih Ben Chandra atas laporannya. Saat ini kita ke Nganjuk. Ada Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk yang akan mengabarkan bertambah 11 orang yang terpapar COVID-19 di Nganjuk. Masih tersambung dengan Zoom. Silakan Muhammad Prasetyo dengan laporannya. Tambahan jumlah warga Kabupaten Nganjuk yang terkonfirmasi positif terpapar virus corona terus meningkat. Kemarin sebanyak 11 orang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab yang diterima tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto, menjelaskan
Untuk warga terkonfirmasi positif virus corona asal Tanjung Anom, yakni laki-laki usia 53 tahun, positif COVID-19, memiliki riwayat dari Sidoarjo yang tiba-tiba pingsan di jalan, kemudian dibawa ke RSUD Nganjuk dan meninggal dunia. Sedangkan untuk positif COVID-19 usia 1 tahun tertular dari orang tuanya. Satu warga terkonfirmasi positif COVID-19 berusia 29 tahun tidak memiliki riwayat bepergian. Untuk bayi laki-laki berusia 2 hari asal Kecamatan Baron yang terkonfirmasi positif COVID-19 tertular dari ibunya yang juga positif. Ibunya berusia 19 tahun asal Kecamatan Keronggon. Terkonfirmasi positif terpapar virus corona dengan riwayat tertular dari pamannya. Sedangkan untuk seorang laki-laki berusia 76 tahun asal Kecamatan Bagor terkonfirmasi positif COVID-19 dengan riwayat tertular dari istrinya yang lebih dahulu positif COVID-19. Selanjutnya, tambahan 5 warga positif COVID-19 berasal dari Kecamatan Milangan, yakni 2 orang laki-laki usia 51 tahun dan 26 tahun, serta 3 perempuan masing-masing berusia 70 tahun, 52 tahun, dan 28 tahun. Mereka satu keluarga dengan riwayat tertular dari anaknya dan menantunya yang bekerja di Surabaya, yang sebelumnya sudah dinyatakan positif di Surabaya, namun masih bebas pulang kampung ke Wilangan, sehingga satu keluarga tertular. Dr. Henry menambahkan, kondisi ini menunjukkan tambahan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk masih cukup tinggi, dengan riwayat penularan dari luar daerah. Dan ini yang terus dipantau dan diwaspadai saat ini. Sementara untuk jumlah kumulatif sebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, jumlah ODL mencapai 46.502, ODP sebanyak 107 orang, PDP sebanyak 178 orang, dan OTG 2.480 orang. Dan positif COVID-19 117 orang. Dan sembuh 40 orang, meninggal dunia 12 orang. Saya Muhammad Prasetyo melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Muhammad Prasetyo dari RSL Nganjuk. Saat ini kita ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina ya dari Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan antisipasi ledakan pasien COVID-19, pemerintah Kabupaten Blitar segera tambah alat PCR dan mobil PCR. Masih tersambung via Zoom. Risma Erina, silakan dengan laporannya. Baik Risma, silakan dengan laporannya. Baik, masih belum tersambung dengan Risma Erina. Baik, masih kita coba tersambung dengan Risma Erina, silakan dengan laporannya. Ya, pemerintah Kabupaten Blitar dalam waktu dekat berencana untuk menambah sarana prasarana kesehatan penunjang percepatan penanganan penyebaran virus corona. Rencananya akan kembali membeli 1 alat PCR dan 1 mobil PCR. Menurut Bupati Blitar, Dr. Andes Haji Rianto MM, adanya penambahan sarpras kesehatan, nantinya upaya pencegahan virus corona di wilayah setempat lebih meningkat. Karena dengan adanya alat PCR bisa mendeteksi tertular atau tidaknya seseorang terhadap virus corona. Di sisi lain, petugas medis pun bisa segera mengambil langkah dan tindakan jika pasien dinyatakan positif. Ia mengatakan dengan adanya peralatan PCR ini segera terrealisasi dan bisa memberikan warna baru dalam menangani COVID-19, terutama dalam memutus rantai peredaran corona. Bupati menambahkan, berdasarkan petunjuk teknis, rencananya pembelian alat PCR baru ini akan dioperasikan di RSUD Srengat, sedangkan mobil PCR ini dipergunakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Blitar menggunakan metode jemput bola. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih atas laporannya Risma Erina dari Kabupaten Blitar. Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Kali ini bersama dengan Ica Puspita, Mahardika FM Kota Blitar yang akan melaporkan jelang pelaksanaan Idul Kurban di tengah wabah Corona. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Silakan Ica Puspita dengan laporannya.
Acara ini diikuti oleh 105 takmir dari 3 kecamatan yang ada di Kota Blitar sebagai langkah sosialisasi jelang Hari Raya Idul Adha 2020 yang akan datang. Kegiatan yang bertempat di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar ini terbagi menjadi 2 hari, mulai tanggal 7 Juli yang diikuti 35 takmir asal Kecamatan Sananwetan dan pada tanggal 8 Juli diikuti oleh 70 takmir dari Kecamatan Sukorejo dan Kepanjen Kidul. Dewi Masito, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, saat ditemui tim redaksi Mahardika, mengatakan pihaknya telah menyiapkan petugas antemortem postmortem yang akan terjun ke masyarakat pada Hari Raya Idul Adha nanti. Sebanyak 43 petugas akan diterjunkan dengan rincian masing-masing kelurahan terdapat 2 petugas yang terdiri dari dokter hewan dan tenaga administrasi. Kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menyelenggarakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan pemotongan Idul Kurban di masa pandemi ini. Jadi petugas antemortem postmortem yang kita terjunkan di masyarakat tentunya adalah jaga jarak dan membatasi panitia kurban yang hadir di masjid atau musola. Tidak hanya mendapatkan materi dari Dinas Kesehatan dan Kemenak Kota Blitar, namun dalam kesempatan ini seluruh peserta sosialisasi penyembelihan hewan kurban Idul Adha 2020 mendapatkan 1 liter desinfektan dan hand sanitizer. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Capus Vita atas laporannya. Saat ini kita ke Afira Ardian, masih bersama dengan Mahardika FM Kota Blitar. Hingga Rabu sore 8 Juli 2020 terdapat 2 kasus tambahan konfirmasi positif COVID-19 dan 1 PDP meninggal dunia di Kota Blitar. Silakan Afira Ardian dengan informasinya. Hal ini dikonfirmasi oleh Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, Rabu 8 Juli 2020. 2 kasus konfirmasi baru ini terdiri dari 2 anak perempuan yang berusia 9 tahun asal Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. 2 pasien merupakan orang tanpa gejala atau OTG, hasil dari tracing pasien konfirmasi laki-laki berusia 68 tahun asal Kelurahan Rembang yang meninggal pada 5 Juli lalu. Selain itu, Sobat, Didik mengatakan terdapat 1 pasien dalam pengawasan PDP yang meninggal dunia, yaitu seorang laki-laki berusia 54 tahun asal Kelurahan Karangtengah yang bersangkutan memiliki riwayat perjalanan dari Surabaya tanggal 15 Juni, kemudian pada tanggal 25 Juni melakukan pengobatan di rumah sakit swasta Kota Blitar dengan keluhan batuk dan demam. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli malam dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar dan tanggal 6 Juli telah dilakukan tes spesimen. Namun yang bersangkutan meninggal dunia pada 8 Juli 2020 dan hasil swab belum keluar. Ada tambahan konfirmasi 2, itu pindahan dari kasus OTG, 2 anak perempuan berusia 9 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang juga. Untuk PD ini masih baru, seorang laki-laki umur 54 tahun dari Kelurahan Rentengah yang sempat dilakukan pengambilan swab spesimen, tapi hari ini tadi jam 6 kurang lebih yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan bertambahnya 2 kasus baru ini, Sobat, saat ini jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 13 orang, dengan rincian 6 orang sembuh, 6 orang masih dalam perawatan, dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah kumulatif ODP sebanyak 217 orang, sementara PDP sebanyak 11 orang, dengan rincian 6 orang sembuh, 1 orang dalam proses pengawasan, dan 4 orang meninggal dunia. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih Afik Rahardian. Selanjutnya kita ke Tuban. Kali ini ada Kolilul Aris dari Pradia Suara Tuban yang akan mengabarkan KPU Tuban berikan tata cara pencoblosan sesuai dengan protokol kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Kolilul Aris, silakan dengan laporannya. Berdasarkan peraturan PKPU nomor 5 tahun 2020, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Adapun seluruh tahapan program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Terkait hal itu, Ketua KPU Kabupaten Tuban Fathul Ihsan menyampaikan pada pelaksanaan pemungutan suara nanti di masing-masing tempat pemungutan suara akan menyediakan fasilitas protokol kesehatan untuk para pemilih seperti alat pengukur suhu badan, hand sanitizer, serta sabun cuci tangan. Kemudian saat pencoblosan, jika biasanya 1 celup tinta untuk bersama, pada pencoblosan nanti akan dimodifikasi, yaitu melalui tetes dan semprotan. Lebih lanjut, dia menyampaikan untuk alat coblos pengganti paku hingga saat ini petunjuk teknisnya masih dibahas di KPU RI, sehingga masih menunggu keputusan dari pembahasannya. Sementara itu untuk anggaran protokol kesehatan, Fathul mengungkapkan jika anggaran protokol kesehatan tersebut dari KPU Pusat, sedangkan untuk KPU Kabupaten
tinggal membelanjakan. Kholaris Pradya, Suara Tuban untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kolilul Laris atas laporannya. Selanjutnya kita ke Putri Rizkiana dari Suara Gresik ya. Sebagai informasi penutup, Gor Petrokimia Gresik jadi rumah sakit darurat COVID-19 hingga Gelora Joko Samudro sebagai ruang isolasi COVID-19. Putri, silakan dengan laporannya. PT Petrokimia Gresik menyulap gelora olahraga Tridharma miliknya menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Rumah sakit yang dijadwalkan akan dioperasi dalam waktu dekat itu memiliki kapasitas 40 tempat tidur dan sarana pendukung penyembuhan COVID-19. Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik Yusuf Wibisono mengatakan bahwa rumah sakit darurat COVID-19 didirikan karena pertumbuhan kasus positif COVID-19 di Gresik sangat bertambah. Hal itu tentu akan berdampak pada pelayanan rumah sakit, salah satunya over capacity. Tuturnya, sebagai perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, pihaknya juga harus bisa melakukan antisipasi. Ditambahkan rumah sakit milik perusahaan yaitu RSPG saat ini kondisinya sangat overload. Bahkan pada ruang isolasi RSPG didominasi pasien non-karyawan. Gor Tridharma yang saat ini sudah dipasang sekat-sekat disiapkan sebagai rumah sakit darurat khusus untuk merawat karyawan Petrokimia Gresik Group. Berbagai peralatan penunjang perawatan juga akan diboyong ke Gor Tridharma. Sementara itu Pemkab Gresik berupaya semaksimal mungkin menghadapi lonjakan kasus yang setiap hari tidak terkendali. Salah satunya mempercepat pengoperasian fasilitas isolasi dan rehabilitasi pasien COVID-19 di Stadion Gelora Joko Samudro. Untuk melihat kesiapannya, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melakukan inspeksi mendadak ruang isolasi dan observasi pasien COVID-19 di Gelora Joko Samudro bersama beberapa instansi terkait antara lain Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan Gresik. Pantauan di lapangan berbagai perlengkapan mulai dari tempat tidur, ruang isolasi, ruang masuk pasien, dan ruang tenaga medis sudah berada di Gelora Joko Samudro. Tidak lupa Pemkab memasang kamera pemantau atau CCTV. Bupati Gresik juga menjelaskan dari jumlah 15 rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 di Gresik, saat ini kondisinya sudah overload. Hal itu menjadi alasan kuat bagi Bupati Gresik agar fasilitas rehabilitasi Gelora Joko Samudro segera beroperasi. Untuk sementara, Sambari juga menuturkan bahwa nantinya fasilitas observasi dan rehabilitasi GEJOS terdapat 6 dokter dibantu 16 perawat. Petugas keamanan dari unsur 3 pilar juga akan disiagakan untuk mengamankan lokasi di Gelora Joko Samudro. Putri Rizkiana, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Putri Rizkiana atas laporannya. Tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita pada Jatim News Today untuk edisi hari ini. Saya bersama dengan Ramadan Eka yang bertugas di studio Suara Sidoarjo yang tadi juga disiarkan serentak di 8 lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ada Suara Sidoarjo yang pertama, kemudian ada juga Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Persada FM Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradya Suara Tuban, Ralita Pamekasan, dan juga Suara Gresik. Saya Billy Patopoy, harus pamit undur diri. Terima kasih untuk seluruh sahabat pendengar Jawa Timur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.